Ya, selamat datang semuanya. Selamat datang di podcast On Solid Rock. Seperti biasa bersama saya Marcella dan saya pastinya ditemani oleh narasumber kompeten lah di bidangnya ya, yang sudah melayani pasutri seluruh Indonesia. Amin. Ya. Amin. Ya, aminin aja. Amin. Dan, Indonesia dan internasional ya. Ada Pak Jim dan Bu Ros kita, the dynamic duo. Selamat datang Pak Jim, Bu Ros. Thank you Hai, for kabar? memberikan waktunya buat kita di sini ya. Nah, sekedar mau mengingatkan untuk yang baru saja bergabung, baru pertama kali mungkin ya mendengarkan kita atau udah lama nggak mendengarkan kita. Nah, hari ini topiknya kan Love in Four Seasons, part 1. Jadi ada 2 parts ya. Yang ini part 1. Kenapa sih namanya Love in Four Seasons? Nanti aku akan tanya sama Bu Ros kita ya. Tapi before that, I wanna inform pendengar-pendengar kita bahwa Love in Four Seasons ini termasuk di seri The World of Marriage. Pastinya dengan judul The Real World of Marriage, The Real World of Marriage ya. The real world, bukan tipu-tipu tapi the real world of marriage. Yang benerannya. Yang benerannya. Nah, kalau misalnya belum pernah mendengarkan atau pengen tahu isu-isu yang sudah dibahas oleh kita, silakan dengarkan episode-episode di seri The Real World of Marriage sebelumnya ya. Yang baru-baru ini kan ada yang how to deal with in-laws atau ipar, mertua. Nah, itu kan yang cukup sering dialami oleh para pasutri ya. Ada juga tentang social boundaries ya. Pergaulan gitu. Gimana sih kalau udah menikah dan lain-lainnya. Jadi kalau mau tahu silakan di previous episode sebelumnya di seri The Real World of Marriage. Oke. Alright, as I mentioned before, kan topiknya kali ini terbagi jadi 2 bagian. Yang kali ini adalah episode pertama, Love in Four Seasons. Nah, kenapa sih Bu Ros dinamakan Love in Four Seasons? Love in Four Seasons, ya. Cinta di 4 musim gitu ya kalau diterjemahkan. Ya, kalau perjalanan pernikahan itu kan ibaratnya ada senang, ada susah, ada sedang-sedang aja senangnya gitu, ada yang senang banget. Jadi itu ibaratnya musim-musim dalam kehidupan lah. Kalau ambil Four Seasons itu kan ada biasanya mulai summer ya. Panas. Summer, habis summer, winter, kemudian habis summer ada autumn dulu, terus ada winter, kemudian spring gitu. Jadi ya di dalam perjalanan kehidupan pernikahan juga seperti itu. Kalau judulnya ini kenapa jadi Love in Four Seasons ya, kadang-kadang beda dengan alam ya. Di pernikahan itu bisa summer sama winter bisa barengan. Terus bulannya nggak bisa diprediksi lagi ya Bu? Nggak bisa diprediksi kapan aja. September itu. Gitu. Jadi ya. Lebih susah ya. Nanti mungkin dari diskusi obrolan berikutnya bisa kebayang gitu yang dimaksud summer but at the same time winter. Gitu. Nah kalau yang kita mau omongin kali ini masuknya season apa nih Bu? Kira-kira spoiler. Apakah ini termasuk mix season? Summer sama winter ya Pak ya. Oh ini summer dan winter. Lebih banyak winternya. Lebih banyak winternya kelihatannya. Oke. Pasti pada penasaran ya. Maksud apa episode yang mau dibahas kali ini. Oke. Nah kita masuk ke obrolan kita Bu Ros sama Pak J. Silakan. Ini adalah part atau bagian pertama dari Love in Four Seasons. Ya, pertanyaan pertama saya untuk Pak Jim dan Bu Rosita, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, apakah ada pembicaraan tentang kita mau punya anak berapa, apakah langsung punya anak, nunggu berapa tahun dan lain-lain, ada nggak pembicaraan itu sebelum menikah? Iya, aku dulu kali ya, Ros, atau gimana? Ya, boleh. Oke. Kita waktu itu karena kebetulan kita sama-sama lagi sibuk berkarir ya,
pada waktu kita merencanakan untuk menikah, rencana punya anak ini jadi satu topik sih yang kita bicarakan. Karena terus terang kita punya dua perspektif. Kalau Rosita mungkin nggak mau buru-buru untuk punya anak karena ini, which is aku support. Tetapi kalau aku pribadi, aku tuh benar-benar nggak mau punya anak sama sekali, gitu. Jadi ada dua perspektif. Yang satunya menunda, kalau aku benar-benar nggak mau. Gitu. Karena dari awal tuh aku memang aku nggak punya trauma tertentu atau alasan prinsip kenapa sih aku nggak mau punya anak. Basically aku ketika waktu mau menikah tuh aku masih selfish banget lah. Jadi this is very selfish reason gitu. Aku pokoknya nggak mau direpotkan dengan segala urusan anak gitu. Dan mendidik anak atau membesarkan anak tuh aku nggak mau deh direpotin yang urusan kayak gitu. Karena aku kan dari keluarga yang lumayan besar, aku ada 5 bersaudara gitu ya. Aku ngelihat gimana my father and mother tuh ya lumayan harus kerja keras untuk membesarkan anak-anak ya, sehingga semua anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Itu buat aku, I don't want to go through that kind of motion gitu. Itu sebabnya aku waktu ngomong sama Rosita, aku bilang aku nggak mau sebenarnya mau punya anak gitu ya. Dan kita, I remember kita bicara beberapa kali ya, Tak ya, soal ini. Yeah. Karena Rosita tetap mau punya anak, karena dia kan anak wanita satu-satunya di keluarganya. Jadi tentu ini ada personal reason dan juga ada parents reason juga lah ya. Which is aku waktu itu nggak terlalu menentang. Cuma memang kita bicarakan sampai akhirnya kita sepakat tuh waktu itu gitu. Aku bilang ya udah, kalaupun mau punya anak kita tunda 5 tahun deh ya gitu ya. Dan beberapa kali perbincangan sampai akhirnya kita sepakat kita tetap mau punya anak, tetapi kita nggak make real plan yang seperti apa, tapi minimal tuh kita anggap atau kita upayakan tuh minimal 2 tahun deh setelah kita menikah baru kita punya anak. Jadi kita nggak punya deadline tertentu, tapi kita sepakat oke, kita punya anak, tetapi we will not start to have kids at least 2 tahun setelah kita menikah. Itu yang aku ingat ya, benar gitu ya Ros ya? Iya, benar. Benar banget. Pokoknya clear lah, kalau Jim posisinya clear, dia nggak mau gitu. Kalau aku ya bukannya nggak mau, tapi ya not now. Oke. Akhirnya ada ambil jalan tengah, tapi enggak gitu ya. 2 tahun lah, paling tidak 2 tahun dulu deh. Gitu. Betul. Oke. Nah kalau kayak Pak Jim tadi kan bilang nggak ada trauma masa kecil, nggak ada. Cuman memang karena lihat bahwa waktu itu orang tua mungkin kayaknya berat gitu ya punya anak ya Pak ya. Jadi kayaknya mendingan gue nggak punya anak kali ya. Jadi ada ini berarti agak sedikit trauma dong Pak. Enggak, sebenarnya enggak gini. Maksudnya aku nggak tahu ya, sama sekali aku nggak trauma. Aku tahu. I went through difficult times sih waktu masa kecil, tapi I don't regret it. I did not regret. Cuma aku pikir ya that time tuh ya, aku pikir I was being smart aja. Gue udah lihat nih kalau punya anak tuh bakalan berat. Ya udah, ini kan opsi. Jadi I take it as my option gitu loh. Daripada pusing, ya kan? Ini kepusingan yang saya nggak mau ambil gitu loh. Jadi bukan I'm not having difficult times atau trauma sama orang tua, enggak, sama sekali enggak. Jadi decisionnya bukan based on traumatic experience sebenarnya. Bukan, enggak ya. Aku cuma pikir I was being smart aja kalau nggak punya anak, jadi nggak pusing kayak my parents gitu. Itu waktu itu lah masih bodoh. Iya. Pusing lah dia gitu. Pusing aja gitu. Akhirnya perjanjiannya nunggu 2 tahun, tapi ternyata sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun tuh Bu Rosita Tuhan memberikan kayak ininya ya, berkatnya gitu, dan akhirnya Bu Rosita ketahuanlah hamil. Nah sebelum selanjutnya nih mau tahu reaksinya Pak Jim dan Bu Rosita, ketahuannya Bu Rosita hamil tuh gimana tuh Bu? Kan you were not planning, and gimana sih ceritanya sampai ketahuan hamil itu? Waktu itu tuh kita benar-benar
fokus sama kerjaannya, kita lagi excited sama pekerjaan masing-masing lah. Gitu. Aku juga karena dapat pekerjaan di bidang yang baru sama sekali buat aku, jadi aku benar-benar nggak pay attention sama sekali dengan my physical ini gitu. Cuman memang tiba-tiba I just realize kayaknya aku kok udah harusnya dapat my period, kok ini udah lewat ya gitu. Terlambat. Awalnya tuh cuma itu aja, terlambat, tapi aku ngomong sama Jim, aku tuh baru sadar loh kalau aku belum, I haven't got my period. Terus Jim langsung, kamu kecapean aja itu gitu. Jadi aku juga pikir ya udahlah kecapean. Tapi dan aku demam ke dokter. Aku pikir dokternya bilang ini radang tenggorokan. Ya udah. Tapi pulang dari dokter pas mau minum obat itu aku sarapan dulu terus aku muntah. Nah itu yang bikin aku, kenapa masuk angin nih kalinya aku nggak ngerti sih. Jadi aku pikir masuk angin. Until akhirnya the maids di rumah yang memang lagi kebetulan ada di kamar bersihin kamarku. Dia bisik-bisik sama temennya pakai bahasa. Ini kejadiannya kita ada di Myanmar nih, sama-sama kerja di Myanmar. Jadi maid itu bisik-bisik bahasa yang bikin aku curiga, itu apa sih ini orang kok ngomong-ngomong gitu sambil ngeliatin aku gitu. Terus mereka nyamperin aku, terus ngomong bahasa Inggris, mereka kan terbata-bata gitu. Intinya, madam, please don't take medicine. Mereka cuma bilang itu, why? Ini dari dokter. Terus mereka bilang, because maybe you pregnant. Waduh, gitu. Aku langsung, gitu kan. Hah? Gitu. Enggak lah, gitu. Cuman aku jadi ngeri juga, karena mereka bilang, dangerous, katanya, kalau minum obat. Nah itu, jadi aku sampai sama Jim, kita ya kebingung-bingung lah berdua. Maksudnya ini gimana nih? Taunya gimana nih? Bener hamil apa emang aku cuma sakit gitu kan. Sampai akhirnya ya kita putuskan beli test pack. Nah, tapi ya gitulah, test pack di sana dengan bahasa sana, tulisan sana, nggak ngerti. Jadi mau nggak mau. Jadi hasilnya keluar, tapi pakai bahasa Myanmar, jadi bingung ya. Nggak ngerti, aku juga nggak pernah kan gitu-gitu. Jadi baru pertama kita berdua tuh, bener-bener deh kayak kalau ada candid video tuh lucu banget karena ini apa ya? Jadi sebenarnya hamil apa nggak ngerti. Karena bahasanya bahasa Myanmar. Bahasa sana, huruf sana juga gitu kan. Oke. Jadi akhirnya ya udah kita putusin ke dokter karena ternyata aku baru realize udah 10 hari aku terlambatnya itu. Ke dokter ya itu di dokter itu akhirnya tahu konfirmasi hamil. Nah, Bu Rosita kan tahu Pak Jim, maksudnya you know how he felt about having kids dan rencananya memang mau nunda. Nah, apa yang terbersit di pikiran Bu Rosita pada saat itu ketika dokter bilang Bu Rosita congratulations gitu. Congratulations, you're pregnant gitu. Aku bengong aja karena I try to digest kali ya, beneran ini bener gitu, karena my feeling sih saat itu terus terang panik karena aduh gimana ini gitu kan. Tapi ya at the same time namanya wanita ya, at the same time juga kayak amazed gitu, aku hamil loh gitu ya. Kayak it's like I'm a complete woman gitu. Jadi mixed feeling banget pada saat itu ya, pada poin itu. Nah, ketika harus balik ke kantor itu untuk lapor sama Jim tuh, ya mulailah. Ngeri-ngeri sedap ya, Bu. Waduh, ini Bapak Jim bagaimana reaksi. Jadi campur aduk. Pak Jim pas tahu nih, Bu Rosita. Jadi ya memang Rosita dengan segala mixed feelingnya dia juga, cuman kan dia tidak negatif lah gitu. Dia mungkin kalau aku boleh pakai istilah sekarang itu ya, dia lebih excited dari ketimbang
kebingungan gitu ya. Memang kebingungannya ada, tapi mungkin presentasi excitementnya lebih besar. Jadi dia datang ke kantor waktu itu, di pintu kantor, terus dia cuma bilang, guess what, I'm pregnant. Aduh. Tapi my reaction waktu itu sangat negatif. Ini karena harus disensor kali ya kata-katanya nanti ya. Nggak boleh keluar di podcast. Kata-kata gitu. Ini berarti kata-kata sumpah serapah gitu ya Pak? Nggak completely sumpah serapah lah, swearing lah. Swearing. Aku basically aku nggak ready gitu. Aku nggak bisa mikir sama sekali. Nah kebenaran waktu itu kan it was a week of hotel opening gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi satu alasan ya untuk aku nggak mau langsung bicarain soal itu. Tapi my reaction was very negatif sebenarnya. Dan aku reaksi negatif itu bukan aku simpan di dalam hati, itu keluar dalam bentuk kata-kata, dan juga I wasn't supporting my wife at all sih. Aku nggak nanya kamu gimana dan lain sebagainya. I was so busy dengan my own perasaan dan juga kekhawatiran dan kepusingan gitu ya di tengah-tengah pressure pekerjaan pre-opening. Jadi aku cuman kebayang, aduh nih bakalan ribet nih gitu ya. Dan bahkan waktu itu aku nggak ngelihat itu sebagai prioritas deh, udahlah pokoknya nanti aja lah gitu ya. Aku akan deal, cuman nanti aku yang nentuin kapan aku mau deal mengenai ini. Gitu. Karena basically I was not ready to change my priorities. Gitu. Itu sih. Jadi ya lumayan menyedihkan sebenarnya buat Rosita. Kalau boleh diulang, mungkin aku akan ulang juga tuh that part tuh, aku bakalan ulang dan memperbaiki. Karena wasn't that nice. My reaction wasn't that nice. Karena perjanjiannya 2 tahun, ternyata less than 2 years sudah ini udah terjadi. Iya. Nah, setelah kejadian itu, maksudnya setelah mengetahui bahwa Bu Rosita hamil, ada pembicaraan khusus antara Pak Jim dan Bu Rosita kayak okay, what we're gonna do, atau sempat ada perbincangan itu nggak Pak Jim? Nggak ada sama sekali karena Jim langsung shutdown. Iya, aku shutdown completely mengenai kehamilan itu. Jadi dan memang lagi sibuk juga ya Pak pada saat itu ya. Ya, kesibukan itu become a convenient reason aja gitu kan. Jadi lari ke situ lah. Aku benar-benar consume sama pekerjaan, sama my own anxiety of become a father. Itu benar-benar itu. Jadi buat aku ya udah, aku nggak mau ngomongin ya. Dan itu berat banget sih buat Rosita ya, karena setelah itu aku sama sekali nggak mendampingi dia rutin ke rumah sakit untuk periksa gitu kan ada regular check gitu. Aku sama sekali nggak nemenin. I don't even wanna know her schedule gitu. Iya. Jadi benar-benar totally overlook. Iya benar shutdown, benar-benar shutdown. Pokoknya kalau udah masalah itu udah nggak mau berkomunikasi, nggak mau bicara gitu kalau saya. Nah, your relationship ada perubahan nggak Bu Rosita sama Pak Jim atau biasa-biasa aja? Secara ini kita nggak ada masalah, maksudnya. Nggak ada masalah. Aku nggak benci istriku, aja. Cuma aku juga nggak ini ya, maksudnya from my side pun. Karena tahu gitu, the reason why Jim sikapnya kayak gitu. It's not that dia benci aku atau gimana, tapi I know dia in fear banget, dia lagi dalam ketakutan dan kebingungan banget. Jadi aku juga nggak take it ke perasaan gue tuh enggak. Karena ya kalau aku flashback sekarang gitu, lihat situasi seperti itu ya aku tahu banget itu Tuhan lah yang udah atur semuanya, karena di saat Jim shutdown itu aku juga nggak ngerasa sendirian karena the mates di rumah tuh ada tukang masak, ada yang bersih-bersih gitu, mereka tuh very aku tuh udah kayak, padahal mereka masih muda ya tapi udah nikah, udah punya aku udah kayak adiknya mereka banget di sini mau makan apa. Nah kemudian ada sopirku tuh, sopir dari kantor gitu ya, tapi he's a father of 2 gitu, masih muda juga. Tapi dia benar-benar
kalau aku boleh bilang ya Tuhan sediain aku orang-orang untuk take care aku.